adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari Selasa 18 Mei 2021 ini, kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalam surat Efesus 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh di dalam Alkitab tidaklah menunjuk kepada orang-orang yang tidak mampu menulis, membaca, dan berhitung. Di antara orang-orang yang telah memperoleh pendidikan akademik formal pun ada yang disebut bodoh. Seseorang disebut bodoh disebabkan keputusannya dan perbuatannya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dicatat bahwa Samuel berkata kepada Raja Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Raja Daud mengakui kebodohannya setelah ia sadar atas keputusannya menghitung kekuatan rakyatnya untuk berperang. Dalam 2 Samuel 24 ayat 10 dicatat pengakuan berdosa Daud. "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Selain raja-raja yang bertindak bodoh, Tuhan pun kecewa dengan kebodohan umat-Nya. Sebagaimana tercatat dalam Yeremia 4 ayat 22. "Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu." Jadi, orang bodoh adalah orang yang pintar berbuat jahat. Lalu pada era teknologi digital ini, apakah masih ada orang bodoh? Jawabnya, ya, masih ada orang bodoh, baik di kalangan orang yang berpendidikan tinggi maupun di kalangan orang yang berpendidikan rendah. Tentu kita setuju bahwa pendidikan formal itu penting sebagai proses pembebasan dari pembodohan atau kebodohan. Tetapi kenyataan sosial di sekitar kita, di mana banyaknya orang-orang yang berpendidikan tinggi terlibat korupsi, membuktikan bahwa kemampuan otak atau kecerdasan intelektual saja tidaklah cukup. Di lain pihak, banyaknya orang beragama yang menghancurkan hidup manusia, membuktikan adanya kebodohan yang sangat serius dalam diri orang-orang yang beragama. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, apakah yang seharusnya kita lakukan supaya kita tidak bodoh? Ada dua hal yang sangat mendasar untuk kita lakukan. Pertama, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Mustahil kita mengerti kehendak Tuhan selama kita tidak meluangkan waktu mendengarkan atau belajar untuk mengerti firman Tuhan. Mendengarkan renungan sapaan pagi ini pun termasuk proses untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 130, pemazmur mengatakan kuasa dari firman Tuhan. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa salah satu manfaat dari firman Tuhan adalah
mendidik orang dalam kebenaran. Mengerti kehendak Tuhan merupakan usaha serius setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui, dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa demikian? Karena kita hanya menjalani kehidupan kita yang tersisa di dunia fana ini selaras dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kedua, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa kita telah mengerti kehendak Tuhan atau mengerti firman-Nya. Mengerti kehendak Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya, sebenarnya kita masih bodoh. Yesus Kristus mengatakan sebagaimana tercatat dalam Matius 7 ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Di hari yang dikaruniakan Tuhan ini, kita berkesempatan melakukan kehendak Tuhan yang telah kita mengerti. Selamat beraktivitas hari ini. Selamat melakukan kehendak Tuhan yang telah kita mengerti. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti